Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku dengan Ibu. Materi kita hari ini adalah induksi magnetik untuk siswa kelas 12 MIPA. Sebelum kita membahas materi, ada baiknya kalian mengetahui ketercapaian yang akan kita dapatkan setelah kalian mengikuti materi induksi magnetik ini. Indikatornya adalah diharapkan kalian dapat menganalisis gejala induksi magnetik dalam berbagai persoalan. Kemudian yang kedua adalah kalian mampu memahami aturan kaidah tangan kanan untuk menyelesaikan soal-soal sederhana terkait materi tersebut. Baik, untuk selanjutnya silakan kalian akan menyimak bagaimana materi induksi magnetik ini. Orang yang pertama kali melakukan percobaan adalah Hans Christian Ørsted, di mana beliau melakukan percobaan seperti video yang akan kalian saksikan berikut ini. Baik anak-anakku, video berikut merupakan sederhananya dari percobaan Ørsted, di mana kawat yang belum diberikan arus listrik kemudian didekatkan dengan kompas. Apa yang terjadi? Ternyata jarum kompas tidak menyimpan. Nah, selanjutnya kawat tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan berupa dua baterai. Kalian perhatikan bagaimana arah jarum kompas pada saat menyimpang efek dari kawat yang dialiri oleh arus listrik. Nah, sekarang kalian lihat, ternyata kutub merah dari kompas itu menyimpang ke kanan searah jarum jam. Anak-anakku, dari tayangan video yang sudah kalian saksikan bersama, maka dapat disimpulkan bahwa di sekitar kawat yang dialiri arus listrik akan menimbulkan medan magnet. Nah, berikutnya adalah bagaimana arah garis-garis medan magnet tersebut. Kalian simak video pembelajaran berikut ini. Kawat tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan pada penjepit yang berwarna hitam dan merah ini, sehingga pada kawat timbul arus listrik. Nah, kemudian pada kawat pula di situ ada plat bening yang ditaburi dengan serbuk besi. Apa yang terjadi dengan serbuk besi tersebut? Kalian perhatikan, serbuk besi di dekat kawat itu akan membentuk pola yang melingkar, seolah-olah dia mengelilingi kawat. Hal tersebut membuktikan bahwa di sekitar kawat yang dialiri arus listrik akan menimbulkan medan magnet. Dari video yang sudah kalian amati bersama, maka di mana kawat berarus listrik akan menimbulkan medan magnet yang dapat ditunjukkan dengan garis-garis medan magnet. Sederhananya seperti yang telah kalian ketahui sebagai berikut, di mana ada magnet batang, kemudian di sekitarnya diberikan serbuk besi, maka akan membentuk pola-pola seperti pada gambar. Padahal pola-pola tersebut secara kasat mata tidak bisa dilihat. Ya, itu menunjukkan adanya garis-garis medan magnet. Baik, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya adalah arus listrik pada kawat penghantar ternyata menghasilkan medan magnet. Oleh Biot-Savart itu disebut dengan induksi magnetik. Ternyata induksi magnetik itu memiliki arah, yang arahnya dapat kita tentukan dengan kaidah tangan kanan. Apabila di sini ada kawat yang dialiri arus listrik dengan variabel I yang arahnya ke atas, kemudian di sisi sebelah kiri ada titik P, kemudian di sisi sebelah kanan ada titik Q, maka untuk menentukan arah induksi magnetik pada titik P dan Q tersebut menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari sebagai arah dari arus listrik. Sementara 4 jari kalian yang mengitari kawat itu menunjukkan arah dari medan magnet atau induksi magnetik. Oleh sebab itu, pada titik P akan timbul arah medan magnet seperti ini yang ditandai dengan tanda dot yang berarti keluar bidang gambar. Sementara untuk titik Q yang berada di sebelah kanan ditandai dengan cross yang berarti masuk ke dalam bidang gambar. Adapun kesimpulannya bisa kalian lihat gambar berikut. Nah, di sini kawat berarus listrik di mana sisi sebelah kanan kawat tanda cross tadi
seperti pada gambar sebelumnya, sementara sisi sebelah kiri itu adalah tanda dot. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyimak video pembelajaran yang sudah Ibu buat, di mana dengan video pembelajaran tersebut kalian bisa menyelesaikan soal-soal sederhana. Baiklah, untuk selanjutnya kita coba mengerjakan contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah sebagai berikut, di mana ada koordinat X, Y, dan Z. X positif, Y positif, dan Z positif. X positif menandakan arah ke kanan, Y positif menandakan arah ke atas, sementara Z positif menandakan arah keluar bidang gambar. Pada gambar berikut, kawat L berada pada bidang tersebut, sejajar sumbu X dan berarus listrik I. Maka arah induksi magnetik di titik O searah sumbu X akan mengarah kemana? Jadi arah induksinya akan kemana? Dengan kaidah tangan kanan, arahkan ibu jari tangan kalian, tangan bagian kanan kalian mengarah ke kanan sesuai dengan arusnya. Kemudian 4 jari kalian menuju ke koordinat sumbu X, lalu tekuk 4 jari kalian separuh. Maka 4 jari kalian akan menuju ke dalam bidang gambar, atau dalam hal ini adalah ke arah sumbu Z negatif. Contoh yang kedua adalah dot menunjukkan arah tegak lurus keluar bidang gambar dan cross adalah tegak lurus masuk bidang gambar. Gambar berikut yang menunjukkan arah induksi magnetik yang benar di sekitar kawat berarus adalah ada 3 gambar yang ditunjukkan dengan simbol krem, kemudian biru dan pink. Manakah gambar tersebut yang benar? Yuk, kesempatan kalian untuk berpikir. Ya, betul sekali. Gambar dengan warna pink yang benar. Untuk materi selanjutnya adalah kawat yang dialiri arus listrik itu bentuknya berbeda-beda. Ada kawat yang lurus. Pada kawat lurus seperti ini, ada jarak dari titik E sampai ke kawat, di mana jarak tersebut ditandai dengan variabel A. Berapakah besar induksi magnetik pada titik di sebelahnya? Yaitu B sama dengan mu0 I dibagi 2pi kali A, di mana B adalah induksi magnetik, satuannya Tesla, mu0 adalah permeabilitas hampa, besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, kemudian A adalah jarak dari kawat berarus ke titik, seperti pada gambar, dan I adalah kuat arus listrik. Nah, selanjutnya, kawat bisa berbentuk lingkaran, seperti ini. Pada kawat melingkar, tinjauannya hanya yang di tengah yang kita pelajari. Maka besar induksi magnetik pada kawat di tengah lingkaran adalah mu0 I dibagi 2A. Kemudian, apabila kawat itu terdiri dari N lilitan, maka kalian tinggal mengalihkan samaan di atas dengan variabel N besar, yaitu B sama dengan mu0 I N dibagi 2A. Itu pada kawat melingkar. Nah, untuk selanjutnya, ada yang namanya solenoida. Tinjauan induksi magnetik pada solenoida itu berada di tengah-tengah dan pada ujungnya. Untuk induksi magnetik di tengah-tengah, maka besarnya adalah B sama dengan mu0 I kali N dibagi L, di mana N adalah jumlah lilitannya, L adalah panjang kawat. Kemudian kalau misalnya induksi magnetik di ujung solenoida, maka diberikan persamaan B sama dengan setengah mu0 I kali N besar dibagi L. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana kondisi induksi magnetik pada kawat berbentuk toroida? Toroida ini kawat yang dililitkan pada batang besi, tapi bentuknya lingkaran. Maka tinjauan induksi magnetik berada hanya di tengah-tengah toroida, yaitu besarnya B sama dengan mu0 N kali I dibagi 2pi kali A. Mudah-mudahan kalian memahaminya dan bisa mengerjakan soal-soal latihan sesuai dengan materi yang sudah kalian simak. Selamat belajar dan sehat selalu.